Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai, melanjutkan materi sebelumnya tentang Babu Fadilatil Iman dalam kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa itu pengertian iman, baik secara bahasa ataupun secara syariat atau secara pengertian syariat, yang mana pada pertemuan itu kita telah mengetahui bersama bahwasannya amal perbuatan atau amal kebaikan itu tidak termasuk dalam kategori keimanan, sehingga seseorang yang mengucapkan syahadat meskipun melakukan berbagai macam kemaksiatan, dia tetap tergolong atau masuk dalam dalam lingkaran Islam. Dan juga kita telah membahas beberapa hadis, di mana pada hadis yang kita uraikan pada pertemuan yang lalu diantaranya mengenai kesempurnaan iman. Bukan masalah iman itu sendiri, tapi mengenai kesempurnaan iman. Di antara ciri-ciri seseorang yang imannya sempurna atau keimanan seseorang bisa dianggap sempurna ketika seseorang tersebut bisa dipercaya. Itu di antara ciri orang-orang yang beriman, dan orang tersebut dianggap sebagai seseorang yang memiliki keimanan sempurna. La imana liman la amanatalah, pada hadis ketiga. Selanjutnya disebutkan pada hadis keempat juga bahwasannya dianggap sempurna keimanan seseorang ketika dia menyukai atau mencintai bagi saudaranya apa-apa atau segala perkara yang ia cintai bagi dirinya. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan pada diri kita, kita juga harus ada keinginan atau mengharap kebaikan itu diperoleh saudara-saudara kita, baik itu saudara-saudara muslim atau di luar Islam. Namun di luar Islam tentu kebaikan yang kita harapkan berbeda. Kalau dalam Islam sebagaimana kita menginginkan ketaatan, kita juga berharap saudara-saudara muslim kita bisa melakukan ketaatan yang sama. Adapun bagi mereka yang di luar Islam, saudara kita yang di luar Islam, sebagaimana kita bersyukur, kita bahagia diberikan oleh Allah keimanan, bisa masuk dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita juga berharap, menginginkan agar mereka diberikan nikmat yang besar itu juga. Kita berharap mereka bisa masuk Islam, kan begitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada hadis kelima. Seperti biasa kita salin, kita maknain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, keimanan atau iman, fi sadril mu'min, itu berada di dada seorang mukmin. Wala yatimul imanu, wala yatimu, dan tidaklah sempurna, al-imanu, keimanan, illa bitamamil faraidi was sunan, kecuali dengan sempurnanya ibadah-ibadah fardu. Illa bitamamil faraid, kecuali bitamamil faraid, dengan sempurnanya ibadah-ibadah fardu, was sunani, dan sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Wala yafsudul iman, wala yafsudu, dan tidaklah rusak, al-imanu, keimanan, illa bijuhudil faraidi was sunan, kecuali dengan atau kecuali sebab mengingkari ibadah-ibadah fardu, was sunani, dan sunnah. Faman naqasa, barang siapa, maka barang siapa naqasa, yang berkurang atau mengurangi, fariidatan, ibadah fardu, satu ibadah fardu,
Faman naqasa, barang siapa yang mengurangi fardhatan, ibadah fardu, bi ghairi juhudin, tanpa ingkar, uqiba, maka ia disiksa alaiha, atas hal tersebut, atas meninggalkan kefarduan tadi. Waman atammal faraid, waman, dan barang siapa atamma, menyempurnakan, al faraidha, ibadah-ibadah fardu, maka wajabat, wajib, lahu, baginya, al jannatu, surga. Hadis ini masih tentang kesempurnaan iman seseorang, begitu. Jadi keimanan seseorang, selain kesempurnaan iman seseorang, selain dengan beberapa sifat yang disebutkan oleh muallif pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu diantaranya dia harus memiliki amanah. Keimanan seseorang bisa dilihat dari amanahnya. Keimanan seseorang bisa dilihat, kesempurnaan iman seseorang bisa dilihat dari keinginan dia akan suatu kebaikan kepada orang lain, atau sebagaimana kita menginginkannya pada diri kita sendiri. Juga keimanan seseorang sempurna itu ketika bitamamil faraidi was sunan, ketika ia sudah mampu menjalankan atau menunaikan ibadah-ibadah fardu dan sunnah dengan baik. Yaitu dengan baik maksudnya dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah dari ibadah itu. Nah, ketika seseorang sudah bisa melakukan itu, sudah bisa menjalankan, menegakkan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah sunnah dengan baik, sunnah-sunnahnya dilakukan, syarat-syaratnya juga dipenuhi, maka keimanan seorang tadi bisa dianggap sebagai keimanan yang sempurna. Wala yafsudul iman, dan iman itu tidak akan rusak dengan sebab orang itu meninggalkan ibadah, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi al-amalu bil arkan itu laisa min jumlatil iman. Jadi amal kebaikan itu bukan termasuk unsur keimanan. Dalam pengertian seseorang yang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari agama Islam, tapi memang mengurangi kesempurnaan iman itu. Wala yafsudul iman, dan tidaklah rusak al-imanu, keimanan, illa bijuhudil faraidi was sunan. Akan tetapi ketika seseorang tadi meninggalkan kewajibannya, ibadah fardu, misalkan sholat 5 waktu, meninggalkan dengan meyakini, ya, dengan meyakini bahwa dengan mengingkari bahwa ibadah tersebut adalah ibadah wajib, misalkan mengingkari sholat itu nggak wajib, dia meninggalkan sholat 5 waktu dan dia meyakini bahwa sholat 5 waktu itu adalah ibadah atau sholat yang tidak diwajibkan kepada kita. Lah kalau sudah demikian, beda lagi kasusnya. Kalau meninggalkan ibadah kemudian mengingkari dengan pengingkaran akan kewajiban ibadah tersebut, maka seorang sudah keluar dari Islam atau faqad kafar. Faman naqasa fariidatan bighairi juhudin uqiba 'alaiha wa man atamma al-faraidha wajabat lahul jannah. Maka keimanan seseorang, pada kesimpulannya, keimanan seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang atau ada pasang surut dalam keimanan tergantung ibadah yang ia lakukan. Semakin banyak ibadah yang dilakukan, semakin keimanan akan semakin bertambah, semakin menuju kesempurnaan. Dan semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka keimanan itu akan berkurang. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam,
Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu la yazidu wa la yanqus, walakin lahu haddun." Iman la yazidu, tidak bertambah, wala yanqusu, dan tidak berkurang. Nanti saya jelaskan. Tadi katanya nggak bertambah, tadi bertambah dan berkurang. Nah sekarang kok dikatakan la yazidu wala yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Walakin lahu haddun, tetapi lahu haddun, iman memiliki batasan. Ai ta'rifun, yakni pengertian, bidzikri afrodi furu'il iman, dengan menyebutkan cabang-cabang keimanan. Fa inna qasa, maka barang siapa, maka jika seorang fa inna qasa al-haddu, fa inna qasa, barang siapa, maka jika berkurang al-haddu, batas tersebut, fa fi haddih, maka berhenti di dalam batasan itu. Wa asluhu, dan pokok iman atau pokok keimanan, yaitu pertama syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pokok keimanan atau dasar keimanan adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, cabang selanjutnya yaitu iqamus shalah, dan menunaikan salat, atau menegakkan. Bahasa iqamah ini menegakkan dalam pengertian tadi, yaitu melakukan salat yang syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan, wal hajju, dan haji, wa ghuslul janabati, dan mandi junub. Faman zada fi haddihi, barang siapa menambah, atau faman zada, dan barang siapa zada menambah, fi haddihi, dalam batasan keimanan tadi, zadat, maka bertambah, hasanatuhu, kebaikannya. Waman naqasa, dan barang siapa yang berkurang, fihi, dalam batasan tersebut, fafihi, maka dia berada dalam batasan itu. Jadi pada hadis kedua ini para ulama menyebutkan memang pada dasarnya keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Imam Ghazali memberikan menggambarkan misalnya keimanan diibaratkan kepala. Kepala ini memiliki beberapa sifat, ya, baik itu warna, kemudian punya rambut, punya hidung, dan lain-lain. Lah, pokok keimanan ini tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Yang namanya kepala ya gitu-gitu aja, nggak bisa berubah. Tapi yang berubah adalah rambut semakin panjang, kemudian warna kulit bisa digosok biar jadi putih. Begitu. Jadi saya udah lama loh. Ya tutup, malu. Ya, jadi keimanan itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, keimanan itu sendiri. Tapi keimanan punya wujud lain, sebagaimana kepala. Kepala tidak berubah, yang berubah adalah rambut semakin panjang, atau warna kulit bisa dirubah atau dibersihkan semakin bersih menjadi jernih, atau misalkan ya sifat-sifat yang lain lah, iman juga demikian. Jadi keimanan itu sendiri, yang namanya keimanan, keyakinan itu 100%. Lah, yang bisa bertambah dan berkurang yaitu seperti tadi ibadahnya, seperti warna kulit yang bisa dirubah, rambut semakin panjang. Nah, maka
para ulama menyebutkan bertambahnya itu dari sisi sifat yang dimiliki oleh keimanan itu sendiri atau wujud lain dari keimanan itu. Dengan begitu keimanan seseorang akan semakin dikatakan sempurna. Dikatakan sempurna yaitu ketika sifat-sifat itu semakin baik. Ketika dia bisa menunaikan sholat dengan baik, kemudian zakat, puasa Ramadan, haji, dan itu dilakukan dengan baik, dengan terus-menerus, maka kebaikan juga akan semakin bertambah. Dan ketika itu berkurang, maka sifat-sifat tadi atau batasan-batasan keimanan itu akan berkurang, bukan keimanannya, karena keimanan itu sendiri tidak berkurang, melainkan hanya wujud lain dari keimanan itu, yakni sifat-sifat yang dimiliki oleh keimanan tadi. Nah, selanjutnya pada hadis terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfan. Jadi iman itu memiliki dua bagian. Al-iman nisfan. Iman itu memiliki dua bagian. Fanisfun fis sabri. Bagian pertama fis sabri, ada dalam sabar. Wanisfun, dan bagian yang lain fis syukri, di dalam rasa syukur. Dalam hadis ini sebetulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau menjelaskan tentang buah dari keimanan itu. Jadi seseorang kalau sudah beriman bahwasannya semua yang terjadi di dunia ini, dalam kehidupan ini, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ya keadaannya akan begitu. Ketika dia memperoleh kebaikan, dia akan bersyukur, tahu kalau itu dari Allah. Kalau mendapatkan atau menghadapi kesulitan, masalah, dia akan bersabar. Karena dia juga sadar betul bahwasannya semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain, itu disebutkan bahwasannya ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu setiap keadaannya, bagaimanapun keadaannya, itu dia dalam kenikmatan. Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Bagaimana bisa mengagumkan? Iya, karena dia ketika memperoleh bala, ketika menghadapi suatu masalah atau kesulitan, dia bersabar. Dia bersabar. Dan itu baik bagi dia. Dia akan memperoleh pahala atas kesabarannya. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan bersyukur, dan itu juga baik bagi dia. Maka kita bersyukur sebagai manusia, hamba Allah yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga, makanya kita juga harus pertama-tama yang paling kita syukuri yaitu nikmat iman. Pertama-tama yang paling berhak untuk kita syukuri dari berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Ya, karena dengan nikmat iman itu setiap keadaan kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan, dan kita sadar bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita hadapi, baik itu baik, baik itu buruk, itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Hanya saja kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha, Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami maksud dari beberapa hadis yang kita baca dan bisa memberi manfaat kepada kita sekalian dan menambah keimanan kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.